Oke, ini menjawab pertanyaan pertama dari pertanyaannya. Jadi siapakah di balik pemberontakan G30 SPKI? Oke. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan orang ya, dan jawabannya juga tidak pasti kecuali satu, Orde Baru. Nah, jadi jawaban yang pasti itu hanya dari Orde Baru. Kalau Orde Baru ya, Orde Baru jawabannya adalah ya, pelaku atau dibalik gerakan September 30 atau GS30 itu adalah PKI. Nah, itu kesimpulan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sementara dari para ahli, baik akademisi ataupun ya, ilmuwan-ilmuwan, researcher, umumnya tidak ada kesepakatan ya, bahwa PKI terlibat di balik atau sebagai pelaku tunggal. Apalagi kalau pelaku tunggal itu hampir semuanya tidak sepakat bahwa PKI adalah pelaku tunggal dari kejadian G30S, karena nyatanya yang menjadi fakta adalah orang-orang yang terlibat dalam gerakan itu adalah militer, terutama Angkatan Darat. Nah, bagaimana bisa PKI mempengaruhi Angkatan Darat? Ya. Bagaimana bisa? Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ditanam PKI di Angkatan Darat. Nah, ini banyak kemungkinan. Artinya, ya bagaimana bisa, bagaimana prosesnya. Kemudian, yang paling banyak para ilmuwan atau sejarawan itu berpendapat bahwa itu adalah internal konflik dalam tubuh Angkatan Darat. Jadi ada konflik dalam Angkatan Darat, entah senior dengan junior dengan senior, dan lain-lain, yang kemudian secara kebetulan juga bekerja sama dengan beberapa orang yang kebetulan adalah tokoh dari PKI. Nah, seperti Suparjo, kemudian Untung, Aidit, DN Aidit. Nah, tapi pertanyaannya juga, apakah kalaupun iya bahwa dalam persidangan Mahmilu mereka menyatakan yang dari PKI, misalnya DN Aidit, kemudian bukan DN Aidit ya, siapa dari PKI? Kamaruzzaman yang sebagai biro PKI ya, biro informasi PKI begitu, mengatakan ya dia adalah bagian dari PKI, tetapi keterlibatannya bukan mengatasnama PKI, karena kalau secara institusi atau organisasi seharusnya kalau memang begitu adalah menjadi program organisasi, program partai. Tapi secara nyata bahwa PKI sendiri adalah secara orientasi atau misinya adalah menjaga Soekarno dan tidak memberontak. Jadi kalaupun ya individu-individu itu terlibat, sifatnya secara pribadi. Ini menurut banyak sejarawan ya, dan banyak yang mengatakan ini adalah konflik internal dalam TNI Angkatan Darat atau ABRI waktu itu. Tapi yang jelas Orde Baru dengan hakul yakin
dengan mahmiluknya yang dia buat sendiri, itu sudah memastikan bahwa itu adalah PKI. Terus kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, saya ini bagian dari misteri sejarah Indonesia yang harus kita sama-sama belajar. Ya, saya sejak kecil, sejak remaja, SD sampai SMP, SMA, dicekoki dengan bahwa ini adalah kebenaran yang nyata. Tapi kita sekarang membaca banyak bahan, banyak sumber-sumber, jadi bisa juga berubah. Apakah PKI secara organisasi terlibat? Saya kira saya ragu itu. Tetapi individu-individu dalam PKI mungkin iya, yang tidak melibatkan organisasi secara umum. Nah, kalau begitu apakah G30S itu murni PKI? Tidak juga, karena terlibat di situ unsur-unsur lain, tidak hanya PKI tapi juga Angkatan Darat. Jadi kemungkinan individu-individu yang terkait dengan PKI, kemudian juga beberapa individu dari Angkatan Darat itu yang terlibat. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan rekonsiliasi seperti di wilayah saya di NTT banyak yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tetapi bagaimana sikap pemerintah? Ya, yang paling penting itu rekonsiliasi. Tapi memang ini agak repot. Bagaimana bentuk rekonsiliasinya ya? Karena bagaimana bentuk rekonsiliasinya? Apakah negara harus meminta maaf? Saya kira tidak. Ya. Karena ada teorinya kalau negara minta maaf berarti konsekuensinya memberi kompensasi kepada orang yang dirugikan. Yang paling penting sekarang adalah entah nanti bagaimana kelanjutannya, memberikan negara mendorong terjadinya keterbukaan informasi, keterbukaan sumber-sumber pengetahuan tentang kejadian itu. Ya. Dan negara memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terlibat dan korban, dari pihak korban maupun pihak yang melakukan pembantaian itu, untuk saling berbicara, saling terbuka sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Karena saya yakin misalnya salah satu kelompok yang dianggap aktif melakukan pembantaian pada waktu itu adalah misalnya Ansor. Ya. Di desa-desa di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Tetapi harus diketahui bahwa tidak mungkin rakyat berani melakukan pembantaian-pembantaian seperti itu tanpa dorongan atau koordinasi atau pengkondisian tertentu dari kelompok yang berkuasa atau negara waktu itu, tentara ya. Nah, bicara saja, artinya saling bicara, terbuka. Apa yang terjadi, dan intinya harus didorong suasana yang tidak meningkatkan stigmatisasi terhadap keturunan keluarga PKI. Apapun aktivitas-aktivitas atau program-program masyarakat didorong tidak bertujuan atau
berakibat pada stigmatisasi. Ya, seperti hari-hari ini publik diramaikan dengan dorongan untuk menonton film G30S PKI yang diragukan kebenarannya. Saya kira itu adalah salah satu dorongan untuk meningkatkan stigmatisasi terhadap keturunan PKI. Dan saya kira tindakan negara dalam ini sudah bagus. Artinya pemerintah tidak melakukan support resmi untuk memobilisasi masyarakat seperti Orde Baru untuk menonton film itu. Jadi anggapan-anggapan yang misalnya juga yang mengatakan bahwa orang yang kritis yang membaca buku kiri, kemudian penerbitan diskusi-diskusi ilmiah tentang kejadian pembantaian seperti malam ini, diberikan ruang yang seluas-luasnya. Aparat harus menjaga, misalnya ada diskusi buku, nonton bareng film yang dilarang dulu, misalnya apa, Jagal atau apa itu yang dari siapa, Joshua sutradaranya, harus diberikan ruang, jangan didekat-dekatkan atau diasosiasikan dengan PKI. Jadi pemerintah harus tegas, ada pelarangan misalnya tentara di Kediri melarang buku terbit, buku dijual yang membahas PKI, membuka tabir-tabir di balik kejadian pembantaian itu, pemerintah harus mendorong tidak apa, diberikan kebebasan, tidak ditahan, tidak dibatasi, tidak malah memberikan sokongan kepada aparatur tentara untuk membatasi atau bahkan mengambil buku-buku itu. Itu salah satunya. Iklim yang semestinya diberikan. Oke, kemudian pertanyaan yang lain, ini juga ada pertanyaan, apa pengaruhnya? Pengaruh G30S PKI terhadap sejarah Indonesia. Ya, G30S itu kejadian yang sangat singkat sekali, hanya beberapa jam, mungkin dalam hitungan setengah hari, karena dia dimulai pukul sekitar 4 pagi, penculikan, kemudian pembunuhan di Lubang Buaya, kemudian setelah itu pengumuman di RRI tentang Dewan Revolusi dan pembersihan Dewan Jenderal. Kemudian jam 12 pengumuman yang kedua atau yang kesekian, yang mengumumkan demisioner kabinet. Setelah itu jam 4, sebelum jam 4 karena diancam oleh Soeharto agar mereka membubarkan diri yang di lapangan Monas. Nah, semua membubarkan diri, selesai. Oke. Tapi pengaruhnya luar biasa. Ya. Pengaruhnya bukan maksud pengaruh dalam sejarah negara kita, bangsa kita. Pengaruhnya luar biasa. Karena G30S itu menjadi dimulainya kekuasaan baru, yaitu Orde Baru di bawah Soeharto. Dan Soeharto menempatkan G30S PKI menurut Orde Baru menjadi semacam, dalam tanda kutip, Karbala bagi Orde Baru. Orang Syiah menjadikan Karbala sebagai
titik suci, ya. Begitupun Orde Baru menjadikan G30S PKI sebagai titik, bisa disebut agama mereka. Jadi agama mereka, agama Orde Baru adalah anti PKI. Ada dalam tanda kutip pewahyuan, ya, kejadian G30S itulah kejadian sakralnya. Mungkin dengan rentetan-rentetan selanjutnya, tapi tanpa itu rentetan itu tidak terjadi. Kemudian ada tempat untuk mengglorifikasi kejadian itu, dibikinlah tempat ritual dalam tanda kutip lubang buaya dengan sebagai, bisa dibilang sebagai totem Orde Baru yang tiap tahun, bahkan sebelum sidang kabinet pertama, sedang parlemen, semua berkumpul di sana berdoa, menunjukkan kesaktian, menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila. Kemudian di sana dibangun monumen, museum yang mengikatkan terus-menerus Orde Baru. Kemudian dibikinlah BP7 dengan programnya P4 yang itu adalah memang semacam dalam bahasa Clifford Geertz sebagai etos, mood perasaan terdalam dari Orde Baru dan motivasi. Boleh kalau dikatakan sebagai agamanya Orde Baru, anti PK itu sebagai agama. Maka apapun yang menentang ordinasi, otoritas, kebenaran tentang peristiwa itu pasti berhadapan dengan Orde Baru. Maka selama 32 tahun itu adalah penguatan teologi Orde Baru yang anti PKI itu. Perjalanan bangsa Indonesia semasa Orde Baru adalah titiknya adalah itu, anti PKI, anti PKI. Golkar menjadi partai yang menguatkan pemerintah dan mendukung program-program itu. Menseleksi setiap pejabat, menseleksi setiap kebijakan-kebijakan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang intinya mendorong kepada penguatan anti PKI. Jangan sampai negara ini itu yang mempengaruhi kemudian sejarah Indonesia kemudian. Jadi stigmatisasi begitu kuat, orang PKI harus memilih misalnya, yang dulu misalkan ada dalam tanda kutip tidak beragama harus memilih beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, yang tidak boleh masuk kuliah di perguruan tinggi negeri, tidak boleh mendaftar PNS, tidak boleh menjadi tentara, apalagi TNI, apalagi polisi. Mereka seperti aib, tabu. Nah, kalau ada Sedurkheim, ada totem dan tabu. Totemnya adalah lubang buaya, tabunya adalah apa itu? Totemnya adalah lubang buaya. Tabunya adalah itu tadi, PKI. Maka apa saja yang berlawanan dengan itu, Orde Baru akan melawannya. Siapa saja dikasih tanda kalau orang tuanya, maka turun orang tuanya itu anggota PKI,
maka anaknya, keturunannya masuk dalam kategori yang tidak bersih diri atau tidak bersih lingkungan. Nah, itu kebiasaan menstigmatisasi, kemudian hegemoni kebenaran hanya menurut Orde Baru, itu menjadikan sejarah tentang siapa pelaku sebenarnya G30S itu menjadi kelam, menjadi susah untuk diungkap, dan itu juga menjadikan rekonsiliasi akan repot. Nah, tapi saya sepakat paling tidak dengan Pak Agus yang menjadi Gubernur Lemhanas yang menginisiasi simposium PKI, yang beliau mengatakan bahwa sekarang yang terpenting adalah berdialog untuk terbuka, mencoba terbuka satu sama lain, jujur, dan kemudian menetapkan berjalan bersama, ya, tidak mengutuki masa lalu, tetapi tidak melupakan masa lalu, tapi menatap masa depan bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, saya kira itu pertanyaan yang saya bisa jawab pada malam hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.